Ternyata aku pewaris yang sah. Hujan turun deras malam itu. Ketika Arga berdiri di depan rumah yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai satu-satunya tempat pulang. Air menetes dari rambut dan pakaiannya, sementara dadanya sesak oleh kata-kata yang baru saja ia dengar. Tanpa banyak penjelasan, tanpa kesempatan membela diri, ia diminta pergi. Pintu rumah tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Tidak ada uang, tidak ada tujuan, hanya sebuah tas kecil berisi pakaian dan sisa harga diri yang belum sepenuhnya hancur. Ia berjalan tanpa arah di tengah hujan. Jalanan kota yang biasanya ramai terasa asing dan dingin. Lampu-lampu toko memantul di genangan air, dan setiap langkah terasa berat. Malam itu ia berakhir di terminal, duduk di bangku panjang dengan tubuh menggigil. Perutnya kosong, matanya lelah, tetapi pikirannya terlalu penuh untuk tidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa esok hari pasti ada jalan keluar. Namun jauh di dalam hati, ia tahu hidupnya baru saja berubah selamanya. Hari pertama tanpa rumah dihabiskan dengan mencari pekerjaan apa saja. Ia bertanya ke warung, ke toko, ke bengkel, kemanapun yang mungkin memberinya kesempatan. Banyak yang menolak, sebagian menatapnya dengan curiga, dan beberapa hanya menggeleng tanpa bicara. Menjelang malam, sebuah warung makan kecil memberinya kesempatan mencuci piring sebagai ganti makan. Ia menerima tanpa ragu. Malam itu ia makan nasi sisa dengan rasa syukur yang aneh, karena setidaknya ia tidak lagi kelaparan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Bangun sebelum subuh, bekerja tanpa henti, tidur di ruang belakang warung lalu mengulang semuanya lagi. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Tubuhnya menjadi lebih kuat, wajahnya lebih dewasa, tetapi hatinya tetap menyimpan luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia jarang berbicara tentang masa lalu, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang ia tahu, ia harus bertahan hidup, itu saja. 10 tahun kemudian, hidup Arga masih sederhana. Ia bekerja di bengkel kecil, memperbaiki kendaraan, mengangkat barang, melakukan apa saja yang bisa memberinya penghasilan cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit. Ia tidak kaya, tidak sukses dalam arti yang biasa dipuji orang, tetapi ia bertahan. Dan bagi seseorang yang pernah tidur di terminal tanpa apa-apa, bertahan adalah kemenangan kecil yang berarti. Suatu siang yang panas, sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkel tempatnya bekerja. Seorang pria berjas turun dan menanyakan namanya. Awalnya Arga mengira ada kesalahan. Ia tidak pernah berurusan dengan orang berjas, apalagi mobil semewah itu. Namun pria itu tampak yakin. Ia menyebut sebuah nama yang asing bagi Arga, lalu mengatakan bahwa ada urusan penting yang harus dibicarakan. Dengan ragu, Arga mengikuti pria itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Perjalanan menuju kantor besar di pusat kota terasa seperti mimpi. Gedung-gedung tinggi, ruangan berpendingin udara, dan kursi empuk bukanlah dunia yang biasa ia kunjungi. Ketika ia akhirnya duduk di hadapan beberapa orang yang tampak resmi, ia mendengar sesuatu yang hampir mustahil. Seorang pengusaha besar baru saja meninggal, dan dalam wasiatnya tercantum nama Arga sebagai ahli waris utama. Lebih mengejutkan lagi, pengusaha itu disebut sebagai ayah kandungnya. Awalnya ia mengira itu lolojon kejam, namun dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepadanya terlalu rinci untuk dianggap main-main. Ia diberitahu bahwa ia diadopsi sejak kecil, bahwa ada konflik keluarga yang membuatnya harus dititipkan kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, ayah kandungnya memantau dari jauh tanpa pernah menampakkan diri. Dan sekarang, setelah semuanya terlambat, warisan bernilai miliaran rupiah diserahkan kepadanya. Kepala Arga terasa kosong. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa ia ditolak karena tidak berharga. Kini ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya sebenarnya diawasi oleh seseorang yang tidak pernah ia kenal. Rasa marah, sedih, bingung, dan lega bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu harus bersyukur atau merasa kehilangan. Uang sebesar itu bisa mengubah hidup siapapun, tetapi tidak bisa mengembalikan 10 tahun yang hilang. Setelah keluar dari kantor itu, ia berdiri lama di trotoar menatap lalu lintas yang bergerak tanpa peduli. Dunia terasa sama, tetapi dirinya tidak lagi sama.
Ia memiliki pilihan sekarang. Ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada satu tempat yang ingin ia datangi. Tempat yang dulu menutup pintu untuknya. Ia kembali ke rumah lama. Rumah yang dulu terasa besar kini terlihat biasa saja. Catnya mulai pudar, halaman depannya tidak lagi serapi dulu. Ketika ia berdiri di depan pintu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Mungkin penjelasan, mungkin penyesalan, mungkin tidak apa-apa. Pintu terbuka, dan wajah yang dulu begitu akrab kini tampak asing. Waktu telah mengubah segalanya. Pertemuan itu canggung, ada keterjukitan, ada rasa bersalah yang samar, dan ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Mereka berbicara seperlunya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk situasi yang tidak biasa. Ia merasakan perubahan sikap yang halus namun jelas. Kehangatan yang dulu tidak ada kini muncul, tetapi terasa terlambat. Ia tidak marah seperti yang ia bayangkan selama ini. Ia hanya lelah. Ia menyadari bahwa uang telah mengubah cara orang memandangnya. Bukan hanya orang luar, tetapi juga orang-orang yang dulu paling dekat dengannya. Kesadaran itu pahit, tetapi juga membebaskan. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan caranya sendiri, tanpa bergantung pada masa lalu. Malam itu, setelah meninggalkan rumah lama, Arga duduk sendirian di kamar kontrakan kecilnya. Ia memandang langit-langit yang kusam dan memikirkan semua yang terjadi dalam satu hari. 10 tahun perjuangan terasa seperti perjalanan panjang menuju titik ini. Ia tidak tahu seperti apa masa depan yang menunggunya. Ia hanya tahu bahwa hidup memberinya kesempatan kedua. Dengan warisan yang kini menjadi tanggung jawabnya, Arga mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak ingin hanya menghabiskan uang. Ia ingin membangun sesuatu yang bisa memberi makna pada semua yang telah ia lalui. Ia memikirkan bisnis kecil, tempat tinggal yang layak, dan mungkin suatu hari nanti keluarga yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah bertahun-tahun lalu, ia merasa memiliki kendali atas masa depannya. Perjalanan Arga baru saja mulai. Hari-hari setelah kabar warisan itu terasa seperti berjalan di dunia yang berbeda. Arga bangun setiap pagi dengan perasaan aneh, seolah hidupnya berubah terlalu cepat untuk dikejar oleh pikirannya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menghitung uang receh untuk makan, kini ia harus memikirkan angka yang bahkan sulit ia bayangkan. Namun di balik semua itu, ia masih orang yang sama. Seseorang yang pernah tidur di bangku terminal, yang tahu betapa kerasnya hidup ketika tidak ada siapapun yang peduli. Ia mulai mengurus semua hal yang berkaitan dengan warisan itu. Prosesnya panjang dan melelahkan. Banyak dokumen yang harus ditandatangani, banyak orang yang harus ditemui, dan banyak keputusan yang harus dibuat. Setiap kali ia duduk di ruangan berpendingin udara, mendengarkan penjelasan tentang aset dan investasi, ia merasa seperti orang asing di dunia itu. Tetapi perlahan-lahan, ia belajar. Ia mendengarkan dengan seksama, mencatat hal-hal penting, dan mencoba memahami tanggung jawab baru yang kini berada di tangannya. Dengan bantuan beberapa orang yang dipercaya, Arga mulai menata hidupnya. Ia menyewa tempat tinggal yang lebih layak, bukan mewah, tetapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Ia membeli pakaian yang pantas, bukan untuk pamer, melainkan agar ia bisa bergerak di dunia baru itu tanpa merasa canggung. Ia juga mulai memikirkan masa depan. Uang yang ia terima bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi untuk dikelola dengan bijak. Ia tidak ingin semuanya hilang begitu saja. Kabar tentang perubahan hidupnya menyebar semakin luas. Orang-orang yang dulu tidak pernah mengenalnya, kini menyapa dengan ramah. Beberapa mengaku sebagai teman lama, sebagian mencoba mendekat dengan alasan kerjasama. Arga belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya terparik pada uang. Ia menjaga jarak, memilih untuk percaya pada sedikit orang saja. Pengalaman masa lalu membuatnya berhati-hati. Di tengah kesibukan itu, pikirannya sesekali kembali ke rumah lama. Ia tidak merindukan tempatnya, tetapi kenangan yang ada di dalamnya sulit dihapus. Ia teringat masa kecil yang sederhana, saat semuanya terasa normal sebelum konflik dan penolakan mengubah segalanya. Ia juga memikirkan orang-orang yang pernah menjadi keluarganya. Perasaan campur aduk muncul setiap kali ia mengingat mereka. Ada luka, ada kekecewaan, tetapi juga ada sisa-sisa kasih sayang yang sulit dijelaskan. Suatu sore, setelah seharian mengurus urusan bisnis dan dokumen, Arga duduk sendirian di ruang tamunya yang baru. Ruangan itu masih kosong, hanya ada beberapa perabot sederhana.
Ia menatap dinding yang bersih dan mencoba membayangkan seperti apa hidupnya ke depan. Ia tahu uang bisa memberi kenyamanan, tetapi tidak bisa menggantikan hubungan yang rusak. Ia tidak yakin apakah ia ingin memperbaiki semuanya atau membiarkannya tetap seperti sekarang. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk fokus pada sesuatu yang lebih nyata, membangun usaha. Ia ingin menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri, bukan hanya mengandalkan warisan. Ia memulai dengan usaha kecil yang berkaitan dengan keahlian yang ia miliki selama ini. Ia mempekerjakan beberapa orang yang pernah bekerja bersamanya di masa lalu, memberi mereka kesempatan yang sama seperti yang dulu ia harapkan dari orang lain. Perlahan-lahan, usaha itu berjalan. Tidak selalu mulus, tetapi cukup untuk membuatnya merasa hidupnya memiliki arah. Di sela-sela kesibukan itu, ada momen-momen sunyi ketika ia merasa kosong. Uang dan kesuksesan tidak otomatis mengisi ruang yang selama ini hampa. Ia menyadari bahwa luka lama tidak hilang hanya karena hidup menjadi lebih mudah. Ia masih harus berdamai dengan masa lalu, dengan rasa ditolak, dengan pertanyaan yang belum terjawab. Proses itu tidak cepat. Ia membiarkan dirinya merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Seiring waktu, Arga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya diri. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan jujur. Ia membantu beberapa orang yang pernah membantunya dulu, memberi kesempatan kerja kepada mereka yang membutuhkan, dan mencoba menggunakan uangnya untuk hal-hal yang berarti. Setiap tindakan kecil itu membuatnya merasa lebih utuh. Namun, masa lalu tidak sepenuhnya pergi. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa keluarga yang dulu membesarkannya mengalami kesulitan. Kabar itu membuatnya terdiam lama. Ia tidak merasa senang mendengarnya, tetapi juga tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Bagian dari dirinya ingin membantu, sementara bagian lain mengingatkan tentang luka lama. Ia menyadari bahwa keputusan apapun yang ia ambil harus datang dari tempat yang jujur, bukan dari rasa bersalah atau kemarahan. Malam itu, ia duduk di beranda rumahnya yang baru, memandangi jalan yang sepi. Angin malam terasa sejuk, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan dulu. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, dari malam hujan ketika ia diusir hingga hari ini ketika ia memiliki kesempatan untuk memilih jalan sendiri. Ia menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar adil, tetapi selalu memberi peluang bagi mereka yang bertahan. Perlahan-lahan, ia mulai memahami bahwa warisan terbesar yang ia terima bukan hanya uang atau aset. Warisan itu adalah kesempatan untuk memutus rantai masa lalu, untuk membangun kehidupan yang berbeda dari yang pernah ia alami. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Perjalanan Arga masih panjang. Ia tahu akan ada tantangan baru, keputusan sulit, dan mungkin konflik yang belum selesai. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki kendali atas hidupnya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya melangkah maju. Kabar tentang kesulitan yang dialami keluarga yang dulu membesarkannya terus terngiang di pikiran Arga. Ia mencoba menepisnya dengan kesibukan, tetapi setiap malam ketika suasana menjadi sunyi, ingatan itu kembali. Ia tidak lagi merasa marah seperti dulu, namun luka lama belum sepenuhnya sembuh. Ia sadar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi mungkin bisa dipahami dengan cara yang berbeda. Beberapa minggu berlalu sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Bukan karena rasa kewajiban, melainkan karena ia ingin menutup lingkaran yang selama ini terbuka. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya untuk melihat dari jauh bagaimana keadaan rumah yang dulu pernah menjadi dunianya. Rumah itu tampak lebih sepi, lebih kusam, seolah waktu berjalan lebih cepat di sana dibandingkan di tempat lain. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya, campuran antara asing dan akrab. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di seberang jalan mengamati dari kejauhan. Banyak hal yang telah berubah, ada tanda-tanda kesulitan yang jelas terlihat, dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan sesuatu yang tidak ia duga, empati. Bukan empati yang lahir dari rasa bersalah, tetapi dari pemahaman bahwa hidup bisa berubah dengan cepat, seperti yang pernah ia alami sendiri. Ia tahu betapa rapuhnya keadaan ketika semua yang dimiliki perlahan hilang. Namun ia juga tahu bahwa membantu bukanlah keputusan sederhana. Ia tidak ingin kembali ke pola lama di mana ia merasa tidak dihargai. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ia lakukan berasal dari pilihan yang jujur, bukan dari tekanan atau harapan orang lain. Ia pulang hari itu tanpa mengetuk pintu,
membawa pulang banyak pikiran yang belum selesai. Hari-hari berikutnya diisi dengan refleksi. Arga mulai menulis rencana hidupnya secara lebih jelas. Ia ingin mengembangkan usahanya, membuka lapangan kerja, dan menggunakan sebagian warisannya untuk hal-hal yang berdampak nyata. Ia memikirkan tentang pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, tentang pelatihan kerja bagi mereka yang kesulitan mendapatkan kesempatan. Semua itu terasa lebih bermakna dibanding sekedar menikmati kenyamanan pribadi. Usahanya mulai berkembang lebih cepat dari yang ia duga. Dengan pengelolaan yang hati-hati, ia mampu memperluas bisnisnya dan merekrut lebih banyak orang. Setiap kali melihat orang lain mendapatkan kesempatan kedua, ia merasa seperti melihat versi dirinya di masa lalu. Ia tidak pernah melupakan dari mana ia datang. Kenangan tentang malam hujan itu tetap menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Seiring dengan kesibukan yang semakin padat, Arga juga mulai membangun kehidupan pribadi yang lebih stabil. Ia belajar mempercayai orang lain lagi, sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Meskipun masih berhati-hati, ia membuka ruang bagi hubungan yang sehat dan jujur. Ia menyadari bahwa kekuatan tidak hanya datang dari bertahan sendirian, tetapi juga dari keberanian untuk menerima kehadiran orang lain. Suatu malam, setelah hari yang panjang, ia duduk di ruang kerjanya dan memandang berkas-berkas yang menumpuk di meja. Di antara semua dokumen itu, ada satu map yang berisi catatan lama tentang asal-usulnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa surat yang ditulis oleh ayah kandungnya, surat yang belum pernah ia baca dengan tenang sebelumnya. Ia membaca satu persatu, mencoba memahami sosok yang selama ini ia kenal melalui cerita orang lain. Dari surat-surat itu, ia menemukan penyesalan, harapan, dan rasa sayang yang tidak sempat disampaikan secara langsung. Ia tidak tahu apakah semua itu cukup untuk menghapus rasa kehilangan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Tetapi setidaknya, ia mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Ia menyadari bahwa hidup seringkali penuh dengan keputusan sulit, dan tidak semua orang mampu memilih dengan benar. Pemahaman itu tidak menghapus luka, tetapi membuatnya lebih ringan untuk dibawa. Perlahan, Arga mulai menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tetapi tidak harus menentukan masa depannya. Ia bisa memilih untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang tidak membalas luka dengan luka. Ia bisa memilih untuk memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi dirinya sendiri. Proses itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi kenangan yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, usahanya semakin stabil. Ia memiliki tim yang solid, rencana jangka panjang yang jelas, dan kehidupan yang lebih teratur. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang tersesat. Ia tahu kemana ia ingin pergi. Namun di tengah semua itu, ia menyadari bahwa masih ada satu langkah yang belum ia ambil. Langkah untuk benar-benar berdamai dengan masa lalu. Suatu pagi yang cerah, ia memutuskan untuk kembali ke rumah lama. Kali ini dengan niat yang jelas, bukan untuk menuntut, bukan untuk membalas, tetapi untuk menutup bab yang selama ini menggantung. Ia tidak tahu bagaimana pertemuan akan berlangsung. Ia hanya tahu bahwa ia ingin jujur pada dirinya sendiri. Ia ingin mengatakan apa yang perlu dikatakan, mendengar apa yang perlu didengar, dan kemudian melanjutkan hidup tanpa beban yang belum selesai. Perjalanan menuju rumah itu terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi dipenuhi amarah atau kebingungan. Ia hanya membawa ketenangan yang ia bangun selama beberapa bulan. Apapun yang terjadi nantinya, ia siap menghadapinya. Ia telah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini, dan ia tahu bahwa ia cukup kuat untuk menghadapi apapun yang menantinya. Langkahnya mendekati rumah itu perlahan. Matahari pagi menyinari halaman yang tampak sederhana. Semua terlihat lebih kecil dari yang ia ingat. Ia berhenti sejenak, menarik nafas dalam dan merasakan detak jantungnya yang stabil. Ini bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan. Ini tentang masa depan yang ingin ia jalani dengan tenang. Perjalanan Arga menuju kedewasaan akhirnya membawanya pada satu pemahaman penting. Hidup tidak selalu memberi kita awal yang adil, tetapi selalu memberi kesempatan untuk menentukan akhir yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menulis akhir itu dengan caranya sendiri. Langkah Arga berhenti tepat di depan rumah lama itu. Ia berdiri cukup lama tanpa bergerak, merasakan campuran kenangan yang datang silih berganti. Tidak ada lagi rasa panik seperti dulu, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya ketenangan yang dibangun dari perjalanan panjang menerima kenyataan. Ia mengetuk pintu dengan pelan, bukan sebagai seseorang yang ingin menuntut penjelasan, tetapi sebagai seseorang yang ingin menyelesaikan apa yang tertinggal. Waktu terasa berjalan lambat. Ketika pintu akhirnya terbuka, ia melihat perubahan yang tak bisa disembunyikan. Wajah-wajah yang dulu tegas kini tampak lelah. Rumah yang dulu terasa kokoh kini terlihat rapuh.
Tidak ada kata-kata dramatis, hanya keheningan yang canggung. Pertemuan itu sederhana, tanpa pelukan atau tangisan berlebihan. Mereka berbicara seperlunya, mencoba memahami satu sama lain setelah bertahun-tahun terpisah oleh luka dan kesalahpahaman. Arga tidak datang untuk mengungkit semua yang pernah terjadi. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia telah menemukan jalannya sendiri. Ia juga ingin mengatakan bahwa ia tidak lagi menyimpan kebencian. Bukan karena semuanya sudah dilupakan, tetapi karena ia memilih untuk tidak lagi membawa beban itu. Keputusan itu terasa membebaskan. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Pertemuan itu tidak mengubah segalanya secara ajaib. Tidak ada kehangatan yang langsung kembali. Tidak ada hubungan yang langsung pulih seperti semula. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada pengakuan diam-diam bahwa waktu telah mengubah semua orang. Ada kesadaran bahwa hidup terlalu singkat untuk terus terjebak dalam penyesalan. Mereka tidak berjanji apa-apa, tetapi setidaknya ada ruang untuk saling memahami. Setelah pertemuan itu, Arga kembali ke kehidupannya yang sekarang. Ia tidak merasa hampa seperti yang ia khawatirkan. Sebaliknya, ia merasa lebih ringan. Seolah-olah bagian dari dirinya yang selama ini tertahan akhirnya bisa dilepaskan. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan berarti memberi dirinya kesempatan untuk melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Keputusan itu terasa membebaskan. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang stabil. Usahanya terus berkembang, perlahan tapi pasti. Ia mulai memperluas jangkauan bisnisnya, membuka cabang baru dan melibatkan lebih banyak orang dalam timnya. Setiap keputusan diambil dengan hati-hati. Ia tidak ingin kesuksesan membuatnya lupa pada nilai-nilai yang ia pegang. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ia bangun berdiri di atas dasar yang kuat dan jujur. Selain fokus pada pekerjaan, ia juga mulai memikirkan hal-hal yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ia memikirkan tentang kehidupan yang lebih seimbang, tentang memiliki orang-orang yang bisa ia percaya, tentang menciptakan rumah yang benar-benar terasa seperti rumah. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia membiarkan semuanya berjalan dengan alami, percaya bahwa hal-hal baik akan datang pada waktunya. Dalam beberapa kesempatan, ia kembali mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari perjuangannya. Terminal tempat ia pernah tidur, warung tempat ia bekerja pertama kali, dan bengkel kecil yang memberinya kesempatan bertahan. Setiap kunjungan menjadi pengingat tentang seberapa jauh ia telah berjalan. Ia tidak merasa malu dengan masa lalunya. Justru dari sanalah ia belajar tentang ketahanan, kesabaran, dan arti menghargai hal-hal kecil. Ia juga mulai menggunakan sebagian dari warisannya untuk membantu orang lain, bukan sebagai bentuk balas jasa kepada dunia, tetapi sebagai cara untuk menciptakan dampak yang nyata. Ia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang kesulitan, menyediakan pelatihan kerja bagi mereka yang membutuhkan, dan membantu usaha kecil berkembang. Setiap langkah kecil itu memberinya rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan kehidupan Arga perlahan menemukan ritmenya. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang terombang-ambing. Ia memiliki tujuan, arah, dan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Ia masih mengingat malam hujan ketika ia diusir dari rumah. Tetapi kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia melihatnya sebagai awal dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Pada suatu malam yang tenang, Arga duduk di beranda rumahnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Ia menatap langit dan merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang remaja yang kehilangan tempat pulang, menjadi seseorang yang menemukan jalannya sendiri. Dari seseorang yang merasa ditolak, menjadi seseorang yang mampu memberi kesemangatan bagi orang lain. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan hal lain yang lebih besar. Kadang kita harus jatuh untuk belajar berdiri dengan lebih kuat. Semua yang ia alami, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, membentuk dirinya menjadi pribadi yang ia kenal sekarang. Warisan yang ia terima memang mengubah hidupnya, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana ia memilih menggunakan kesempatan itu. Ia memilih untuk membangun, bukan merusak. Ia memilih untuk memaafkan, bukan membalas. Ia memilih untuk melangkah maju, bukan terjebak di masa lalu. Ketika ia memejamkan mata malam itu, ia merasa damai. Tidak ada lagi pertanyaan besar yang menghantui. Tidak ada lagi penyesalan yang membebani. Ia tahu perjalanan hidupnya akan terus berlanjut dengan tantangan dan kejutan baru.
Namun kali ini, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Cerita Arga bukan tentang uang yang tiba-tiba datang, tetapi tentang perjalanan panjang menemukan arti rumah, keluarga, dan diri sendiri. Ia belajar bahwa rumah bukan selalu tempat kita dilahirkan, tetapi tempat di mana kita diterima dan merasa aman. Dan akhirnya ia berhasil menciptakan rumah itu untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu tanpa terasa, membawa Arga semakin jauh dari kehidupan lamanya. Rutinitas barunya terasa lebih stabil, lebih terarah. Ia bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi membangun sesuatu yang berarti. Kesibukan pekerjaan membuat hari-harinya padat, namun tidak lagi melelahkan seperti dulu. Kini ia bekerja dengan pilihan, bukan keterpaksaan. Usahanya berkembang perlahan, tetapi pasti. Ia tidak tergesa-gesa memperbesar semuanya. Ia memilih tumbuh dengan langkah yang terukur, memastikan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Ia belajar dari banyak orang, membaca banyak hal, dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Pengalaman masa lalu membuatnya berhati-hati. Ia tidak ingin kehilangan arah hanya karena perubahan hidup yang terlalu cepat. Di tengah semua itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa cukup. Bukan berarti ia berhenti berusaha, tetapi ia tidak lagi merasa dikejar-kejar kekurangan seperti dulu. Ia bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak, dan memikirkan masa depan tanpa rasa takut berlebihan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah, kini menjadi bagian dari kesehariannya. Namun ketenangan itu tidak membuatnya melupakan masa lalu. Sesekali, kenangan lama datang tanpa diundang. Ia teringat malam-malam dingin di terminal, hari-hari panjang mencuci piring, dan rasa sepi yang dulu begitu kuat. Setiap kenangan itu mengingatkannya bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Kesadaran itu membuatnya tetap rendah hati. Ia tidak ingin menjadi orang yang lupa pada asal-usulnya. Suatu hari, ketika ia sedang meninjau perkembangan usahanya, ia melihat beberapa pekerja baru yang tampak canggung. Wajah mereka mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. Ia melihat kegugupan, harapan, dan ketakutan yang sama. Tanpa banyak kata, ia memastikan mereka mendapat kesempatan yang adil. Ia tidak ingin siapapun merasa sendirian seperti yang pernah ia rasakan. Perlahan, lingkungan di sekitarnya berubah. Orang-orang mulai melihat Arga bukan hanya sebagai seseorang yang beruntung karena warisan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar membangun sesuatu. Reputasinya tumbuh karena kerja keras dan sikapnya yang konsisten. Ia tidak banyak bicara tentang masa lalu, tetapi tindakan-tindakannya berbicara lebih jelas dari kata-kata. Di sisi lain, hubungan dengan keluarga lama tetap berada di jarak yang wajar. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak sepenuhnya terputus. Sesekali ada kabar yang sampai kepadanya, tetapi ia tidak lagi merasa terikat secara emosional seperti dulu. Ia menerima bahwa beberapa hal tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan itu tidak apa-apa. Ia memilih menjaga kedamaian daripada memaksakan kedekatan yang belum tentu sehat. Arga juga mulai memikirkan arti keluarga dalam bentuk yang baru. Bukan sekedar hubungan darah, tetapi hubungan yang dibangun dari kepercayaan dan kepedulian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang menghargainya bukan karena uang atau status, tetapi karena siapa dirinya. Hubungan-hubungan itu terasa lebih tulus dan lebih menenangkan. Beberapa tahun setelah menerima warisan itu, hidup Arga terasa jauh lebih stabil. Ia memiliki usaha yang berjalan baik, rumah yang nyaman, dan lingkaran orang-orang yang mendukungnya. Ia tidak lagi merasa seperti seseorang yang terus berlari dari masa lalu. Ia berdiri tegak di masa kini dengan pandangan yang lebih jernih tentang masa depan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Arga duduk di teras rumahnya. Udara terasa hangat dan suasana sekitar tenang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari malam hujan ketika ia kehilangan segaranya, hingga hari ini ketika ia memiliki lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak merasa bangga berlebihan, tetapi ia merasa bersyukur. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang hanya dari uang atau kesuksesan. Kebahagiaan datang dari proses memahami diri sendiri, menerima masa lalu, dan memilih untuk melangkah dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban keadaan. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang berhasil bertahan dan tumbuh.
Langit mulai gelap dan lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Arga berdiri, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan tenang. Bukan pintu yang menutup dirinya dari dunia, tetapi pintu yang menandakan bahwa ia akhirnya memiliki tempat yang bisa ia sebut rumah. Sebuah tempat yang ia bangun dengan usaha, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah. Perjalanan hidupnya mungkin belum berakhir, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia telah menemukan jalannya sendiri, dan apapun yang terjadi di masa depan, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang. Tahun-tahun berikutnya membawa Arga pada fase kehidupan yang lebih matang. Ia tidak lagi mengejar pembuktian kepada siapapun. Semua yang ia lakukan kini berakar pada keinginan sederhana untuk hidup dengan tenang dan bermakna. Usahanya berkembang stabil, bukan melesat tanpa arah, melainkan tumbuh perlahan dengan fondasi yang kuat. Ia belajar bahwa kestabilan seringkali lebih berharga daripada pertumbuhan yang terlalu cepat. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan hal-hal yang dulu terasa mustahil. Ia bisa duduk santai di pagi hari tanpa memikirkan apakah ada cukup uang untuk makan. Ia bisa merencanakan masa depan tanpa dihantui ketakutan akan kehilangan tempat tinggal. Namun, justru di tengah kenyamanan itu, ia semakin sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari jumlah yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia memaknai setiap langkah yang diambil. Ia mulai memperluas dampak dari apa yang telah ia bangun, tidak dengan cara yang mencolok, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Ia membuka kesempatan kerja bagi orang-orang yang kesulitan, memberi pelatihan bagi mereka yang ingin memulai hidup baru, dan membantu usaha kecil agar bisa bertahan. Setiap kali melihat seseorang tersenyum karena mendapat kesempatan, ia merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Ia seperti melihat bagian dari dirinya yang dulu, yang hanya membutuhkan satu peluang untuk bangkit. Dalam perjalanan itu, Arga semakin memahami arti memaafkan. Memaafkan bukan berarti menghapus ingatan atau berpura-pura tidak pernah terluka. Memaafkan berarti menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibentuk. Ia tidak lagi membawa kemarahan atau kekecewaan sebagai beban. Ia membiarkan semuanya menjadi bagian dari cerita yang membentuk dirinya, bukan rantai yang mengikatnya. Sesekali, ia kembali mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Terminal tempat ia pernah tidur kini terasa berbeda. Ia berdiri di sana bukan sebagai seseorang yang kehilangan arah, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan jalannya. Ia memandang sekeliling dengan perasaan tenang. Ia tidak lagi merasa asing di dunia ini. Ia merasa menjadi bagian dari alurnya. Waktu mengajarinya banyak hal. Ia belajar bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan paksa. Ada hubungan yang cukup dihormati dari kejauhan. Ada pula yang perlahan menemukan bentuk baru. Ia tidak lagi menuntut masa lalu untuk berubah. Ia menerima bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, termasuk dirinya sendiri. Penerimaan itu memberinya ruang untuk hidup tanpa tekanan yang tidak perlu. Kehidupan Arga kini dipenuhi ritme yang sederhana, namun bermakna. Pagi hari dimulai dengan rencana, siang hari diisi dengan kerja dan pertemuan, malam hari menjadi waktu untuk refleksi. Ia menemukan ketenangan dalam rutinitas. Ia tidak lagi merasa harus mengejar sesuatu yang tidak jelas. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tahu bagaimana mencapainya dengan cara yang jujur. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di ruang kerjanya sambil melihat catatan perjalanan hidupnya, dari awal yang penuh kehilangan hingga titik di mana ia berdiri sekarang. Ia menyadari bahwa perjalanan itu tidak pernah sia-sia. Setiap kesulitan memberinya pelajaran, setiap luka memberinya kekuatan. Tanpa semua itu, ia mungkin tidak akan menjadi orang yang sama. Ia menutup catatan itu dengan perasaan damai. Bukan damai yang datang karena semuanya berfungsi, tetapi damai yang lahir dari penerimaan. Ia menerima bahwa hidup selalu memiliki sisi terang dan gelap. Ia menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan yang terpenting, ia menerima dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Di luar, malam berjalan tenang. Lampu-lampu kota bersinar lembut, dan udara terasa sejuk. Arga berdiri di jendela memandang ke arah langit yang gelap namun luas. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Ia merasa cukup. Cukup dengan apa yang ia miliki, cukup dengan siapa dirinya, dan cukup dengan jalan yang telah ia tempuh. Perjalanan hidupnya mungkin akan terus berlanjut dengan berbagai kejutan baru. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia telah menemukan tempatnya, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam dirinya sendiri.
Dan dengan perasaan itu, ia melangkah ke hari esok dengan keyakinan yang tenang, siap menerima apapun yang akan datang. Musim terus berganti, membawa Arga semakin jauh dari bayang-bayang kehidupan lamanya. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang baru saja selamat dari badai, melainkan seperti seseorang yang telah belajar hidup berdampingan dengan cuaca apapun. Setiap hari berjalan dengan ritme yang stabil. Tidak selalu sempurna, tetapi cukup untuk membuatnya merasa utuh. Pekerjaan yang ia bangun kini berjalan hampir tanpa perlu diawasi setiap saat. Ia memiliki tim yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bekerja bukan hanya karena gaji, tetapi karena merasa dihargai. Arga mulai memberi ruang bagi dirinya untuk menikmati hidup. Ia berjalan pagi, membaca buku, dan sesekali melakukan perjalanan singkat ke tempat-tempat yang tenang. Hal-hal sederhana yang dulu terasa jauh, kini menjadi bagian dari kesehariannya. Di tengah ketenangan itu, ia semakin sering merenung tentang makna perjalanan yang telah ia tempuh. Ia menyadari bahwa kehilangan dan penolakan yang dulu terasa begitu berat, ternyata membentuk kekuatan yang tidak ia sadari. Jika ia tidak pernah diusir malam itu, mungkin ia tidak akan pernah belajar berdiri sendiri. Jika ia tidak pernah merasakan kesepian, mungkin ia tidak akan memahami arti kehadiran orang lain. Kesadaran itu tidak membuatnya bersyukur atas rasa sakit, tetapi membuatnya menerima bahwa semua pengalaman memiliki peran. Ia tidak lagi ingin mengubah masa lalu. Ia memilih menghargainya sebagai bagian dari cerita yang membawanya ke titik ini. Setiap luka yang pernah ia rasakan kini menjadi pengingat tentang seberapa jauh ia telah berjalan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Arga berjalan melewati jalan kecil yang ramai. Ia melihat orang-orang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ada yang terburu-buru, ada yang tertawa, ada yang tampak lelah. Ia merasa menjadi bagian dari semua itu, bukan lagi sebagai penonton dari luar. Ia merasa terhubung dengan dunia di sekitarnya, dengan cara yang sederhana dan jujur. Ia juga mulai merasakan keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih personal, bukan hanya usaha atau proyek, tetapi kehidupan yang lebih lengkap. Ia memikirkan tentang masa depan yang tidak hanya berisi pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga kebersamaan dan ketenangan. Ia tidak terburu-buru, tetapi ia membuka diri pada kemungkinan itu. Dalam beberapa kesempatan, ia menerima kabar dari orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tidak semua kabar membawa emosi besar. Beberapa hanya menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Ia menanggapi semuanya dengan tenang. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya atau membuktikan apapun. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Malam demi malam, Arga semakin merasa damai dengan hidupnya. Ia tidak lagi dihantui pertanyaan tentang mengapa semua ini terjadi. Ia lebih fokus pada apa yang bisa ia lakukan sekarang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis. Kadang kebahagiaan hadir dalam keheningan, dalam rutinitas, dalam perasaan cukup yang sulit dijelaskan. Suatu malam yang tenang, ia duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara terasa sejuk, dan suara kota terdengar jauh. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seseorang yang kehilangan segalanya, hingga menjadi seseorang yang menemukan makna dalam setiap langkah. Ia tidak merasa bangga secara berlebihan, ia hanya merasa bersyukur. Ia menyadari bahwa warisan yang ia terima memang mengubah hidupnya secara materi. Namun yang benar-benar mengubah dirinya adalah perjalanan setelah itu. Keputusan-keputusan yang ia ambil, cara ia menghadapi masa lalu, dan pilihan untuk tetap rendah hati di tengah perubahan. Semua itu membentuk hidupnya menjadi lebih bermakna. Ketika ia menutup mata malam itu, ia tidak lagi memikirkan tentang apa yang telah hilang. Ia memikirkan tentang apa yang ia bangun, tentang rumah yang ia ciptakan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam dirinya sendiri, tentang kedamaian yang ia temukan setelah bertahun-tahun mencari. Hidupnya mungkin akan terus berubah, akan ada hari-hari sulit, akan ada tantangan baru. Namun kali ini ia tidak takut. Ia tahu bahwa ia telah melalui lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa ia bisa bertahan. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa ia bisa hidup dengan cara yang ia pilih sendiri. Dengan perasaan itu, Arga melangkah ke hari-hari berikutnya tanpa beban besar di pundaknya. Ia tidak lagi mencari tempat untuk pulang.
karena ia telah menemukannya. Bukan di sebuah rumah lama, bukan dalam pengakuan orang lain, tetapi di dalam dirinya sendiri. Dan disitulah akhirnya ia merasa benar-benar sampai. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Seolah langit ikut merasakan sesuatu yang tak pernah sempat diucapkan oleh seorang anak yang pernah ditinggalkan tanpa alasan. Di dalam rumah besar yang kini mulai terasa terlalu sunyi, ia berdiri memandangi halaman yang luas. Mengingat betapa dulu ia hanya bisa memandang rumah seperti ini dari balik pagar orang lain, dengan pakaian basah dan perut kosong. Waktu berjalan begitu jauh hingga sulit dipercaya bahwa anak yang dulu dianggap beban kini menjadi satu-satunya pemilik warisan yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Warisan yang bukan sekadar angka, melainkan simbol penebusan, penyesalan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia tumbuh tanpa pelukan yang layak, tanpa nama keluarga yang diakui, tanpa suara yang memanggilnya pulang. Masa kecilnya dipenuhi tatapan kasihan yang lebih menyakitkan daripada hinaan, karena ia tahu kasihan seringkali datang tanpa solusi. Setiap hari ia bekerja lebih keras dari anak-anak seusianya, bukan karena ingin menjadi hebat, melainkan karena ia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Ia belajar bahwa dunia tidak akan menunggu siapapun yang lemah, dan bahwa air mata hanya berguna jika disembunyikan. Ia membangun dirinya perlahan, seperti seseorang yang menyusun kembali pecahan kaca dengan tangan telanjang, sadar bahwa setiap luka adalah bagian dari proses untuk menjadi utuh. Tahun-tahun berlalu, dan dunia mulai berubah. Ia menemukan orang-orang yang tidak menanyakan masa lalunya, melainkan menghargai usahanya. Ia bekerja di tempat kecil dengan gaji yang hampir tidak cukup, lalu naik perlahan karena ketekunan yang tidak pernah ia pamerkan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia tidur dengan perasaan takut akan kembali ke titik nol. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keberhasilan kecil baginya terasa seperti kemenangan besar melawan takdir yang dulu hampir menenggelamkannya. Ia tidak pernah meminta balasan atas rasa sakit yang pernah ia rasakan. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, cukup, dan tanpa harus merasa ditolak lagi. Namun, takdir memiliki cara aneh untuk kembali mengetuk pintu yang pernah ditutup rapat. Suatu hari, ia menerima kabar tentang sebuah warisan yang tak pernah ia bayangkan. Angka 10 miliar rupiah terdengar seperti sesuatu yang hanya ada dalam cerita orang lain. Ia membaca surat itu berulang kali, memastikan bahwa namanya benar tertulis sebagai penerima tunggal. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan keheningan yang dalam. Warisan itu datang dari seseorang yang dulu memilih meninggalkannya. Seseorang yang kini tak lagi bisa menjelaskan alasan di balik keputusan yang menghancurkan masa kecilnya. Perasaan yang muncul bukanlah kemenangan, melainkan pertanyaan. Mengapa sekarang? Mengapa setelah semuanya terlambat? Mengapa setelah ia belajar berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun? Warisan itu seperti pengakuan yang datang setelah luka terlanjur membeku. Ia berdiri di tengah ruang tamu besar, memegang dokumen yang mengubah hidupnya dalam sekejap, namun tak mampu mengubah masa lalunya. Ia menyadari bahwa uang bisa membangun rumah, tetapi tidak bisa mengganti waktu yang hilang. Uang bisa membeli kenyamanan, tetapi tidak bisa mengganti pelukan yang hilang. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan keputusan yang harus diambil. Ia bisa memilih hidup mewah, meninggalkan semua yang pernah ia perjuangkan, atau tetap berjalan dengan cara yang selama ini ia kenal. Ia memilih diam lebih lama, menimbang setiap langkah dengan hati-hati. Ia tidak ingin warisan itu menjadi alasan untuk berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Ia justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menutup lingkaran yang selama ini terbuka. Ia mulai memikirkan bagaimana uang itu bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Bagaimana warisan itu bisa mengubah masa depan, bukan sekedar memperindah masa kini. Dalam keheningan malam, ia kembali mengingat dirinya yang dulu. Anak kecil yang berdiri di sudut jalan dengan harapan sederhana. Ingin diakui, ingin diterima, ingin dianggap ada. Kini ia memiliki lebih dari cukup untuk membeli apapun yang ia inginkan. Tetapi yang paling ia butuhkan sebenarnya adalah kedamaian.
Ia menyadari bahwa warisan terbesar yang ia terima bukanlah uang 10 miliar rupiah, melainkan kesempatan untuk memutus rantai luka. Ia tidak ingin menjadi orang yang mewariskan kesepian yang sama kepada orang lain. Ia ingin memastikan bahwa kisahnya berakhir berbeda. Ia mulai membangun sesuatu yang lebih bermakna dari sekedar kemewahan. Ia menciptakan tempat bagi anak-anak yang mengalami nasib serupa, tempat di mana mereka tidak perlu merasa sendirian. Ia menggunakan sebagian dari warisan itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang harus berdiri di luar pagar kehidupan orang lain, tanpa harapan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengembalikan sebagian kecil dari masa kecilnya yang hilang. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengubah arti dari masa lalu itu. Rumah besar yang dulu terasa asing kini perlahan menjadi ruang yang bermakna. Bukan karena ukurannya, melainkan karena tujuan yang ia tanamkan di dalamnya. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada angka di rekening, melainkan kemampuan untuk memberi arti pada setiap pengalaman pahit. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak yang dibuang, melainkan sebagai seseorang yang berhasil bertahan dan tumbuh. Warisan 10 miliar rupiah itu bukan lagi simbol penyesalan semata, melainkan simbol kesempatan kedua. Malam kembali turun dengan tenang. Hujan telah berhenti dan udara terasa lebih ringan. Ia berdiri di jendela, memandangi langit yang kini cerah. Dalam hatinya ada ruang yang perlahan sembuh. Luka lama mungkin tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi mendikte arah hidupnya. Ia memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, melainkan bagaimana ia memilih untuk melangkah setelah ditinggalkan. Cerita hidupnya terus berjalan, tidak lagi dibayangi oleh pertanyaan yang tak terjawab, melainkan keputusan yang ia ambil setiap hari. Ia memilih hidup dengan makna, bukan sekedar dengan harta. Ia memilih berhenti untuk memaafkan bukan karena mudah, tetapi karena ia ingin bebas. Ia memilih menjadi rumah bagi dirinya sendiri, sesuatu yang dulu tidak pernah ia miliki. Dan dalam keheningan yang warna itu, ia akhirnya menyadari bahwa warisan terbesar yang ia terima bukanlah uang 10 miliar rupiah, melainkan kesempatan untuk memutus rantai luka. Pagi datang dengan cahaya yang lebih lembut. Seakan hari baru membawa kesempatan untuk menata kembali makna hidup yang selama ini terasa berantakan. Ia bangun tanpa rasa tergesa. Bukan karena hidupnya telah sempurna, tetapi karena ia akhirnya memiliki kendali atas arah langkahnya. Rumah besar itu tak lagi terasa seperti simbol kekosongan, melainkan seperti ruang yang menunggu untuk diisi dengan tujuan. Ia berjalan perlahan menyusuri setiap sudut, membiarkan kenangan lama datang dan pergi tanpa lagi menguasai dirinya. Waktu terus bergerak, dan bersamanya datang perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Ia belajar menata warisan itu dengan hati-hati, bukan untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah memiliki arti. Ia menolak godaan untuk hidup berlebihan. Ia memilih kesederhanaan yang dulu ia impitan. Baginya, kemewahan bukan lagi soal barang mahal atau rumah megah, tetapi tentang rasa aman yang selama ini tidak pernah ia miliki. Rasa aman untuk bangun setiap hari tanpa takut ditinggalkan. Rasa aman untuk merencanakan masa depan tanpa bayangan kegagalan. Hari-hari yang ia jalani kini diisi dengan hal-hal yang dulu terasa mustahil. Ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi perjuangannya. Bukan untuk mengingat luka, melainkan untuk mengingat kekuatan. Ia melihat anak-anak yang tertawa di halaman tempat yang ia dirikan. Tempat yang kini menjadi rumah bagi mereka yang pernah merasa tak punya rumah. Setiap tawa kecil itu seperti pengingat bahwa keputusan yang ia ambil bukan sekadar pelarian dari masa lalu, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Meski begitu, perjalanan batin tidak pernah benar-benar selesai. Ada malam-malam ketika kenangan lama kembali hadir tanpa diundang. Ada saat-saat ketika ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini cukup untuk menebus rasa kehilangan yang pernah ia rasakan? Namun kini ia tidak lagi berusaha melawan perasaan itu. Ia membiarkannya datang, mengakuinya, lalu melepaskannya. Ia belajar bahwa penyembuhan bukanlah tentang melupakan, melainkan tentang menerima.
tentang memahami bahwa luka adalah bagian dari cerita, bukan akhir dari cerita. Ia mulai menemukan ketenangan dalam rutinitas sederhana. Pagi yang tenang, siang yang produktif, malam yang penuh refleksi. Ia mengisi waktunya dengan hal-hal yang membuatnya merasa utuh. Ia membaca lebih banyak, berjalan lebih sering, dan memberi lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi mengukur hidup dari seberapa besar warisan yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar dampak yang bisa ia ciptakan. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan nilai seseorang. Di tengah semua perubahan itu, ia menyadari bahwa yang paling berubah adalah dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat dunia dengan rasa curiga yang berlebihan. Ia mulai percaya bahwa ada kebaikan yang bisa tumbuh bahkan dari pengalaman paling pahit. Ia belajar membuka hati, bukan untuk melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi untuk memberi ruang bagi hal-hal baru. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau bertahan. Waktu berlalu dengan tenang, dan hidupnya perlahan menemukan ritme yang stabil. Warisan 10 miliar rupiah yang dulu terasa seperti kejutan besar, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang ia kelola dengan bijak. Ia tidak lagi memandangnya sebagai hadiah yang datang terlambat, melainkan sebagai alat untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Ia tahu bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu, tetapi ia juga tahu bahwa waktu memberi ruang untuk tumbuh. Malam kembali turun dengan langit yang bersih. Ia duduk sendirian, bukan dalam kesepian, melainkan dalam kedamaian. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang anak yang tak diinginkan, hingga seseorang yang kini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang lain. Ia tidak merasa hebat, hanya merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melanjutkan cerita. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan atau siapa yang datang terlambat, melainkan tentang bagaimana ia memilih untuk melangkah setiap hari. Di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang baru, penerimaan yang utuh. Bukan penerimaan terhadap apa yang terjadi di masa lalu, tetapi penerimaan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi dari siapapun. Ia tidak lagi menunggu penjelasan yang mungkin tak pernah datang. Ia berdiri sebagai dirinya yang sekarang, seseorang yang telah melalui banyak hal, dan tetap memilih untuk hidup dengan hati yang terbuka. Cerita ini belum akhir. Ia tahu masih ada jalan panjang di depan, masih ada tantangan yang mungkin datang, masih ada luka yang mungkin kembali terasa. Namun kini ia tidak lagi takut. Ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sekadar warisan. Ia memiliki keberanian untuk terus berjalan. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia menulis bab baru dalam hidupnya. Bab yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh harapan yang ia tanam untuk masa depan. Hari-hari terus berjalan dengan irama yang semakin tenang. Tidak ada lagi kejutan besar yang mengguncang hidupnya. Hanya perubahan kecil yang perlahan membentuk arah baru. Ia mulai terbiasa dengan keheningan yang dulu terasa menakutkan. Kini, keheningan itu justru menjadi ruang untuk berpikir, merencanakan, dan memahami dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa dikejar masa lalu, seolah bayangan lama telah berhenti berlari dan memilih duduk di kejauhan, tak lagi menuntut perhatian. Setiap pagi ia memulai hari dengan langkah yang lebih ringan. Ia mengunjungi tempat yang ia bangun dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar bentuk kebaikan, melainkan bentuk penyembuhan bagi dirinya sendiri. Melihat anak-anak yang dulu memiliki nasib serupa dengannya, kini tertawa tanpa rasa takut membuat hatinya perlahan menghangat. Ia tidak pernah menganggap dirinya penyelamat, hanya seseorang yang memahami betapa beratnya tumbuh tanpa pegangan. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak harus berjalan sendirian seperti yang pernah ia alami. Waktu mengajarinya bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membawa beban yang sama setiap hari. Ia tidak pernah mendapat penjelasan yang lengkap, tidak pernah mendengar permintaan maaf yang ia bayangkan ketika masih kecil. Namun kini, ia menyadari bahwa menunggu penjelasan hanya akan membuatnya terjebak di tempat yang sama. Ia memilih melangkah, bukan karena semua telah jelas, tetapi karena ia ingin hidup dengan ringan. Warisan itu terus ia kelola dengan bijak.
Ia menanamkan sebagian dalam usaha yang stabil, memastikan bahwa masa depan yang ia bangun tidak hanya bergantung pada angka yang bisa habis. Ia mempekerjakan orang-orang yang pernah berada di titik terendah, memberi mereka kesempatan yang dulu ia harapkan. Ia percaya bahwa kesempatan kecil bisa mengubah hidup seseorang, sama seperti satu keputusan kecil dulu telah mengubah arah hidupnya. Ia tidak ingin menjadi orang yang hanya menikmati hasil, ia ingin menjadi bagian dari proses perubahan bagi orang lain. Di sela-sela kesibukan itu, ia juga belajar menikmati hidup untuk dirinya sendiri. Ia berjalan di tempat-tempat yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Ia duduk di kafe tanpa harus menghitung uang di saku. Ia membeli hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah. Semua itu ia lakukan bukan untuk memuaskan keinginan, tetapi untuk merayakan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia tidak ingin melupakan betapa sulitnya masa lalu, tetapi ia juga tidak ingin terus hidup di dalamnya. Kadang-kadang, ia teringat pada sosok yang meninggalkannya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan perasaan yang lebih netral. Ia memahami bahwa manusia sering membuat keputusan yang keliru, kadang karena ketakutan, kadang karena kelemahan. Ia tidak lagi mencari alasan yang sempurna. Ia hanya menerima bahwa hidup berjalan dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami. Dan dari ketidakpastian itulah, ia belajar menemukan kepastian dalam dirinya sendiri. Malam-malam yang dulu terasa sunyi, kini terasa damai. Ia tidak lagi takut dengan pikirannya sendiri. Ia duduk di beranda, memandang langit dan merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar pulang. Bukan pulang ke tempat tertentu, tetapi pulang ke dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa rumah bukan sekedar bangunan, melainkan perasaan aman yang tumbuh dari dalam. Perasaan bahwa ia berharga, bahwa ia cukup, dan bahwa ia tidak lagi sendirian. Tahun berganti tanpa terasa, hidupnya tidak lagi dipenuhi drama besar, tetapi dipenuhi konsistensi yang menenangkan. Ia terus melangkah, terus memberi, terus belajar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tidak lagi takut. Ia telah melewati bagian tersulit dalam hidupnya. Apapun yang datang setelah ini terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa ia mampu bertahan. Warisan 10 miliar rupiah itu kini hanya menjadi salah satu bagian dari ceritanya, bukan inti dari ceritanya. Inti dari ceritanya adalah perjalanan seorang anak yang pernah dibuang, lalu menemukan cara untuk membangun kembali dirinya tanpa menunggu siapapun. Inti dari ceritanya adalah keberanian untuk tetap hidup dengan hati terbuka meski pernah terluka. Dan ketika ia melihat ke depan, ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai fondasi yang membuatnya berdiri lebih kuat. Ia menutup hari dengan perasaan yang utuh. Tidak ada lagi pertanyaan besar yang menggantung. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, memberi arti pada setiap hari, dan memastikan bahwa cerita yang ia tulis selanjutnya adalah cerita tentang harapan. Cerita tentang seseorang yang tidak lagi didefinisikan oleh apa yang pernah hilang, melainkan oleh apa yang ia pilih untuk bangun. Dan dengan langkah yang mantap, ia terus berjalan ke depan, membawa masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban.